Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat penegak hukum tegas dalam membedakan antara pengunjuk rasa dan perusuh. Perlakuan hukum yang diberikan juga harus dibedakan antara perusuh yang melawan hukum dengan pendemo yang hanya menyampaikan aspirasi. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk harus secara tegas dan jelas membedakan dan memisahkan para pengunjuk rasa dan perusuh. Itu harus tegas. Mana yang masuk kategori pengunjuk rasa dan mana yang masuk kategori perusuh. Pembeda ini penting karena hari ini kami mendapatkan informasi bahwa beberapa para demonstran maupun juga mereka yang perusuh sedang diamankan di institusi kepolisian. Treatment atau penegakan hukum juga harus. Sementara itu Komnas HAM mencatat ada 11 korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus 2025. Korban berasal dari sejumlah wilayah yakni Jakarta, Makassar, Solo, Yogyakarta, dan Manokwari. Korban meninggal dunia, memang perkembangannya ada 11 ya, barusan tambah 1. Itu Afan Kurniawan, Jakarta. Kemudian Sarinawati Makassar, Saiful Akbar Makassar, M. Akbar Basri Makassar, Budi Haryadi Makassar, Rusma Diansyah Makassar, Sumari Solo, Reza Sendi Pratama Yogyakarta, Andika Lutfi Falah Jakarta, Iko Juliarto Junior Semarang, dan satu lagi Manokwari, tetapi identitasnya masih sedang dikumpulkan oleh Komnas. Pemirsa, anak Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, hari ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Ilham. Ilham tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 1 siang tadi. Sebelumnya KPK memanggil Ilham Habibie untuk diperiksa pada Jumat 22 Agustus lalu. Namun ia tidak bisa hadir. KPK sebelumnya juga sempat mengungkap Ilham dipanggil untuk dimintai keterangan soal penjualan mobil kepada RK. Pak, bisa disampaikan Pak? DJB, itu aja yang Pak tahu, yang lain saya kira nanti dijawab kalau sudah keluar. Pak, yang soal bagaimana yang baik kita tentunya kalau dipanggil kita harus soal dimensi yang diamankan. Saya ini spekulasi saja, kita lihat nanti. Itu katanya atas nama Pak B.J. Habibie. Ya memang itu kan barisan itu dijualnya berapa miliar Pak? Saya akan jawab nanti. Gimana? Usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan dan kerja atau K3, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer mengaku bersalah kepada penyidik. Bahkan menurut Noel, KPK juga menghormati pengakuan bersalahnya. Bang, diperiksa soal apa Pak hari ini Pak kalau boleh tahu Pak? Gimana? Diperiksa soal apa aja? Ya, soal pembelian mobil ya, karena kita sangat kooperatif sekali dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Dan ini penyesalan dalam hidup saya, kejadian ini. Bang, ini kan katanya bilangnya gentle, kok di rumahnya ada handphone di atas plafon tuh, ceritanya gimana Bang Noel? Pembantu saya. Oh, bukan handphone Bang Noel. Bukan. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang habis OTT? Enggak, kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada angkutan. Bang Noel tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari... Sebelumnya KPK menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik saat ini masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai dirinya terkena operasi tangkap tangan KPK. KPK juga menemukan handphone yang disembunyikan di atap rumah. 1 unit mobil yang disita penyidik KPK kini terparkir di halaman gedung KPK Jakarta.
KPK mengungkap mobil ini merupakan milik salah satu pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan dan diduga berasal dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Selama proses pengusutan kasus ini sudah ada 24 kendaraan yang disita KPK. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. 3 mobil mewah tersebut diduga dibawa kabur dari rumah dinas Immanuel Ebenezer usai dirinya terkena OTT KPK. Hari ini sejumlah pimpinan DPR RI menggelar dialog untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Dialog dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan Cipayung Plus. Sementara dari DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurial, dan dari fraksi Nasdem Saan Mustopa. Dalam dialog ini, mahasiswa meminta DPR menuntaskan RUU yang pro rakyat serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang berlangsung belakangan ini. Krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa. Saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Mungkin sangat sedikit yang buruk. Tentu ini menjadi catatan bahwa harusnya diwakilkan di setiap pertemuan rapatnya. Sementara itu, para mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR RI yang nilainya dianggap fantastis. Terkait tuntutan tersebut, Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kejadian almarhum Afan. Dan kembali kepada beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah seperti tadi membentukan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah.